Hai, saya Matt, dan dalam tutorial ini saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara membuat situs web menggunakan website builder dari Hostinger. Kita akan membahas cara membuat situs web, menyesuaikan desain dan konten, ditemukan di mesin pencari, serta mempublikasikan situs dengan domain sendiri dan email profesional. Semua yang Anda butuhkan secepat mungkin. Dan saya tidak akan melewatkan apapun, jadi bahkan jika Anda belum pernah membuat situs web sebelumnya, Anda tetap bisa mengikuti tutorial ini. Di akhir video ini, Anda akan memiliki sebuah situs web profesional yang lengkap. Untuk memulai, kita membutuhkan akun Hostinger. Untuk mendapatkan penawaran terbaik, gunakan tautan partner khusus kami untuk mendapatkan tambahan diskon 10% pada paket apapun yang Anda pilih. Kupon ini bahkan berlaku di atas promosi yang sudah ada. Cukup gunakan tautan yang ada di layar atau gulir ke bawah dan klik tautan pertama di deskripsi di bawah. Saat Anda mengklik tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Promo tahun baru sedang berlangsung saat saya merekam ini, jadi mungkin tampilannya akan berbeda untuk Anda. Jika kita klik mulai sekarang, halaman akan menggulir ke bawah, dan di sini kita bisa membandingkan berbagai paket yang tersedia. Jika kita bandingkan paket premium dengan paket bisnis, Anda akan melihat bahwa paket premium sudah cukup untuk situs web sederhana. Namun jika Anda berencana menggunakan situs web Anda untuk e-commerce atau menjual produk, Anda memerlukan paket bisnis atau yang lebih tinggi. Paket bisnis juga mencakup alat-alat seperti AI Image Generator, AI Writer, AI Blog Generator, dan alat AI SEO. Semua ini membuat pembuatan website profesional dan pemasaran menjadi sangat mudah dan sangat cepat, dan Anda tidak mendapatkan akses ke alat-alat tersebut di paket premium. Saya sangat merekomendasikan paket bisnis. Penawaran ini memungkinkan kita untuk menghost dan membangun website profesional lengkap hanya dengan beberapa dolar per bulan. Jadi saya akan langsung klik pilih paket. Anda akan diarahkan ke keranjang belanja Anda. Dan satu-satunya hal yang perlu Anda putuskan di sini adalah berapa lama masa pendaftarannya. Jika Anda klik menu drop-down periode, Anda akan melihat 4 pilihan. 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 48 bulan. Anda membutuhkan paket 12 bulan atau lebih lama untuk mendapatkan domain gratis. Tapi untuk nilai terbaik, saya merekomendasikan paket 48 bulan. Itu akan memberi Anda biaya per bulan yang paling murah. Di sini Anda bisa melihatnya. Harganya $2 dan 69 sen per bulan. Dan jika Anda melihat di kanan bawah ringkasan pesanan, kupon MM10 dari mengklik tautan kami sudah otomatis diterapkan. Pilih jangka waktu yang Anda inginkan, lalu ketika sudah siap, klik lanjutkan. Selanjutnya, Anda perlu mendaftarkan akun Anda. Anda bisa mendaftar dengan akun Google atau GitHub Anda, atau masukkan alamat email dan kata sandi secara manual. Saya memilih menggunakan alamat email saya. Klik daftar untuk melanjutkan. Di halaman berikutnya, masukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda untuk menyelesaikan transaksi. Setelah transaksi Anda selesai, Anda akan menerima pesan konfirmasi ini. Anda bisa mengklik tombol mulai atau menunggu hitung mundur selesai. Sekarang akun kita sudah siap, kita bisa langsung mulai membuat situs web kita. Dan kita langsung disajikan dengan alur orientasi ini. Untuk pertanyaan ini, untuk siapa situs web ini? Pilih opsi yang paling relevan lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan, apakah Anda ingin membuat atau memigrasi situs web? Klik buat situs web, lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan, bagaimana Anda ingin membangun situs web Anda? Pilih opsi ini, website builder. Kemudian klik berikutnya. Anda akan ditanya nama domain apa yang ingin Anda gunakan untuk situs web ini. Anda bisa mencari nama domain sekarang, tapi saya akan menunjukkan caranya nanti di video ini. Jadi untuk sekarang, klik gunakan domain sementara. Sekarang kita sampai di bagian yang menyenangkan, di mana kita benar-benar mulai membangun situs webnya. Hostinger akan meminta Anda untuk mendeskripsikan ide situs web Anda atau memilih opsi yang disarankan. Sekarang, jika Anda ingin menggunakan cara klasik dan memulai dengan template untuk situs web Anda bisa menemukannya di bawah sini dengan mengklik template siap pakai. Di sini nih, Anda bisa mencari berdasarkan kategori, menggulir, dan menemukan template yang menjadi titik awal yang baik untuk situs Anda, sesuai dengan estetika dan bisnis Anda. Tapi untuk tutorial ini kita akan menggunakan metode pembuat situs web AI. Jadi saya akan klik coba pembuat situs web AI untuk kembali. Kembali ke layar prompt AI, mari kita deskripsikan ide situs web kita. Anda harus benar-benar spesifik di sini. Jelaskan tentang apa bisnis Anda, siapa targetnya, dan nuansa seperti apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda. Semakin detail yang Anda berikan, semakin baik titik awal Anda. Jika Anda tidak yakin harus mengatakan apa di sini, Anda selalu bisa mengobrol dengan LLM seperti ChatGPT atau Claude untuk mendapatkan bantuan. Saya sedang membuat situs web untuk sebuah kedai teh bernama The Gentle Kettle. Jadi dalam prompter saya, karena saya sudah mendeskripsikan kedai tehnya sendiri, bagaimana suasananya yang tenang dan nyaman,
Ini adalah tempat bagi orang-orang untuk melambat dan terhubung kembali, mungkin membaca buku. Ada kayu alami dan cahaya hangat. Dan saya juga sudah membahas tentang suara merek, bagaimana seharusnya terasa hangat, manusiawi, dan menenangkan. Mencakup semua detail ini memastikan AI memiliki semua yang dibutuhkan untuk membuat draft pertama yang luar biasa. Setelah Anda selesai menulis prompt Anda, silakan klik tombol kirim untuk mulai membuat situs web Anda. Akan memakan waktu 1 atau 2 menit untuk menghasilkan situsnya, lalu Anda akan disajikan dengan draft pertama. Wow, langsung saja, ini adalah titik awal yang sangat bagus untuk sebuah situs web. Anda bisa langsung melihat bahwa situs ini memiliki menu dengan beberapa halaman yang bisa kita klik. Dan di beranda di sini, saat kita menggulir, Anda bisa melihat AI menulis salinan, mengambil gambar-gambar yang berhubungan dengan teh, dan menggunakan skema warna hangat seperti yang saya harapkan. Dan di kanan atas, kita bisa mengklik untuk melihat versi seluler dari situs ini juga. Dan saat kita menggulir, kita bisa melihat bahwa situs ini sudah dioptimalkan untuk perangkat seluler. Jadi ini benar-benar titik awal yang sangat bagus. Jika Anda tidak puas dengan hasil generasi pertama situs Anda, di kiri atas ada tombol buat lagi. Anda bisa mengkliknya agar AI mencoba lagi. Dan Anda bisa melakukan ini sebanyak yang Anda mau. Kapanpun Anda mendapatkan situs web yang Anda sukai, pergi ke kanan atas dan klik lanjutkan. Baiklah, selamat datang di pembuat situs web. Mari kita lihat-lihat sebentar. Di sebelah kiri ada bilah samping yang berisi semua alat yang Anda butuhkan untuk mengelola situs Anda, termasuk elemen, halaman, gaya, dan alat AI. Di bagian atas ada bilah alat dengan tombol untuk beralih antara tampilan desktop dan tampilan seluler. Ada tombol untuk membatalkan dan mengulangi tindakan. Ada tombol untuk melihat pratinjau situs Anda. Dan ada tombol untuk menayangkan situs, yang akan kita gunakan di akhir video ini untuk mempublikasikan situs webnya. Anda dapat mengedit situs Anda dengan mengklik salah satu elemen di halaman. Saat Anda melakukannya, akan muncul bilah alat mengambang yang memiliki fungsi dan tombol yang relevan dengan elemen tersebut. Silakan langsung mencoba dan mulai mengedit jika Anda mau. Tombol undo adalah sahabat Anda. Sekali lagi, Anda bisa menggunakannya di bagian atas, atau bisa juga lebih cepat dengan perintah keyboard. Di Mac, Anda bisa menggunakan Command Z untuk membatalkan, dan di Windows, Anda bisa menggunakan Ctrl Z. Mari kita mulai menyesuaikan situs web kita. Pertama, mari kita lihat gaya situs. Untuk mengakses gaya, klik tombol Styles di bilah sisi kiri. Di sini Anda akan melihat tab untuk warna, font, tombol, dan animasi. Mengubah pengaturan di sini akan mengubah pengaturan di seluruh situs. Jadi ini adalah cara tercepat untuk mengubah tampilan seluruh situs web Anda. Sebagai contoh, mari kita lihat jenis huruf, font. Dan kita perlu menggulir ke bawah untuk melihat pratinjau yang lebih baik. Baiklah, berikut layanan kami. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita mencoba Chung. Kita mungkin perlu melakukan pengaturan ulang dan ini adalah tampilan yang lebih baik untuk situs web kita. Anda lihat fontnya berubah di sini, tapi jika kita menggulir ke atas, font tersebut berubah di seluruh halaman. Memulai kustomisasi situs Anda dengan memperbarui font, warna, dan tombol sesuai keinginan adalah cara yang bagus untuk memastikan situs Anda memiliki tampilan dan nuansa yang Anda inginkan. Sebelum mulai mengerjakan elemen-elemen secara individual, setelah gaya situs Anda sudah sesuai, selanjutnya mari kita sesuaikan konten situs web kita, dimulai dari halaman utama. Untuk menyesuaikan konten Anda, pertama-tama Anda perlu memahami bagaimana struktur situs Anda. Blok bangunan terbesar dari situs Anda adalah halaman-halamannya. Anda dapat menavigasi antar halaman dengan mengklik tautan di menu header. Setiap halaman dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini adalah blok penuh lebar di halaman Anda yang ditumpuk secara vertikal untuk membangun tata letak situs Anda. Elemen adalah bagian-bagian konten individual di halaman Anda, seperti teks, tombol, dan gambar. Adalah blok bangunan yang Anda tempatkan di dalam bagian untuk membuat desain Anda. Anda dapat mengubah urutan bagian di sebuah halaman dengan mengklik bagian tersebut. Lalu, di toolbar mengambang, klik panah atas dan bawah untuk memindahkannya di halaman. Anda dapat menambahkan bagian baru ke halaman dengan mengarahkan kursor di antara dua bagian dan mengklik tombol tambah bagian. Ini akan membuka dialog tambah bagian baru. Untuk memulai dari awal, Anda dapat mengklik tombol tambah bagian kosong di sebelah kiri. Anda dapat mengklik tombol buat bagian untuk mendeskripsikan apa yang Anda inginkan kepada AI dan membiarkannya membuatkan untuk Anda. Atau, jika Anda ingin mengambil blok yang sudah jadi, Anda bisa menggulir ke bawah di sebelah kiri dan melihat berbagai kategori. Klik pada sebuah kategori, lalu cukup klik template yang sudah jadi untuk menambahkannya ke situs Anda. Untuk menghapus sebuah bagian, cukup klik bagian tersebut, lalu klik ikon tempat sampah di toolbar mengambang. Baiklah,
Itu tadi tentang bagian. Sekarang, mari kita bahas tentang elemen. Untuk menambahkan elemen ke halaman Anda, klik tombol elemen di sisi kiri. Temukan jenis elemen yang ingin Anda tambahkan, lalu klik dan seret ke tempat yang Anda inginkan di halaman Anda. Dari sana, Anda bisa menyeret elemen Anda ke seluruh halaman, menggunakan kolom untuk membantu merapikannya. Anda dapat mengubah ukuran elemen menggunakan bilah di kiri dan kanan elemen tersebut. Dan Anda dapat menghapus elemen dengan cara yang sama seperti menghapus bagian. Pastikan elemen tersebut terpilih. Lalu klik ikon tempat sampah di toolbar mengambang. Untuk mengedit teks, klik 2 kali pada teks tersebut. Lalu ketik seperti Anda menggunakan pengolah kata. Saya sarankan untuk menelusuri situs dan mengganti teks placeholder dengan milik Anda sendiri. Dan jika Anda membutuhkan bantuan, Anda selalu bisa menggunakan AI Writer. Cukup klik tombol AI Writer, lalu pilih salah satu opsi yang tersedia. Untuk mengedit gambar, klik gambar tersebut, lalu klik Edit Image. Di sini, Anda bisa klik ganti gambar, lalu unggah file dari komputer Anda, atau klik gambar gratis untuk mencari gambar stok. Cukup ketik gambar yang Anda inginkan di kolom pencarian, klik untuk melihat pratinjau, lalu tambahkan ke halaman. Anda juga dapat menggunakan AI untuk menghasilkan gambar yang unik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tombol. Untuk mengedit tombol, cukup klik tombol tersebut, lalu klik Edit button di toolbar mengambang. Ketik di kolom teks tombol untuk mengubah tulisan pada tombol tersebut. Dalam kasus kita, saya ingin tombol ini terhubung ke menu. Jadi saya akan mengetik menu kita. Dan kemudian di bagian bawah sini, Anda bisa memasukkan URL yang ingin Anda tautkan ke tombol tersebut. Namun untuk halaman di situs web kita bisa klik menu drop-down tautan. Pilih halaman, klik drop-down pilih halaman, lalu pilih halaman yang kita inginkan dari daftar, dalam kasus kita, menu. Kemudian Anda bisa memilih apakah ingin membuka ini di tab baru atau tidak. Sekarang, mari kita bahas tentang latar belakang. Perhatikan bahwa latar belakang bagian ini berwarna putih, yang ini memiliki warna, dan yang ini memiliki warna dengan gradasi. Namun, latar belakang bagian juga bisa berupa gambar atau video. Sebagai contoh, saya ingin latar belakang bagian hero di bagian atas beranda menjadi video teh yang sedang dituangkan. Jadi pertama, kita perlu menyiapkan bagiannya. Saya akan klik gambar ini lalu klik hapus di toolbar. Selanjutnya, kita akan mengubah ukuran teks ini agar lebih pas di halaman. Dan untuk benar-benar mengubah latar belakang bagian, kita akan klik bagiannya. Lalu klik Edit Section di toolbar, dan di sini Anda akan menemukan pengaturan bagian Anda. Anda memiliki 3 tab untuk latar belakang, warna, gambar, dan video. Anda bisa mengubah warna bagian dengan mengklik di sini, dan Anda bahkan bisa menganimasikan gradasinya jika mau. Anda bisa klik tab gambar. Dan kita sudah melihat bagaimana cara mengganti gambar. Prosesnya cukup mirip. Atau Anda bisa klik video, lalu klik ganti video. Dan di sini Anda bisa mencari di perpustakaan video untuk pilihan video gratis. Misalnya, mari kita cari teh. Dan mari kita pilih video teh yang sedang dituangkan ini. Untuk menambahkannya, klik pilih item. Dan ini terlihat cukup bagus. Tapi teks putih di atas latar belakang agak sulit dibaca. Untungnya, ini mudah diperbaiki. Anda bisa meningkatkan kontras antara latar belakang dan elemen latar depan Anda dengan menggeser slider opasitas overlay sampai tercapai keseimbangan yang bagus. Kira-kira di situ, mungkin. Terakhir, mari kita bahas secara singkat tentang integrasi. Integrasi adalah alat pihak ketiga yang bisa Anda tambahkan ke situs Anda. Seperti Google Maps, widget pemesanan, dan feed media sosial. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang spesifik yang tidak muncul di opsi elemen, Anda bisa melakukannya melalui integrasi. Untuk menambahkan integrasi, klik menu 3 titik untuk opsi lainnya, lalu klik integrasi. Di sini, Anda bisa menggulir dan melihat semua integrasi pihak ketiga yang sudah tersedia. Anda juga bisa menambahkan milik Anda sendiri dengan menggunakan code custom. Sekarang setelah Anda tahu cara menyesuaikan konten situs Anda, bagaimana cara mengelola halamannya? Untuk mengelola halaman di navigasi, klik halaman di bilah sisi kiri. Jika Anda ingin menambahkan halaman baru ke situs Anda, cukup klik tombol tambah halaman berwarna ungu di bagian bawah. Dari sini, Anda bisa membuat halaman dengan AI, menambahkan halaman kosong, atau menambahkannya dengan template. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menambahkan kebijakan privasi ke situs kita. Sebenarnya ada kategori khusus untuk itu, jadi kita bisa klik kategori tersebut dan langsung mengambil template kebijakan privasi dengan mengkliknya. Pada beberapa template, Hostinger meminta informasi tambahan untuk mengisi elemen placeholder di dalam template. Cukup tambahkan detail Anda dan klik tambah halaman. Anda akan langsung diarahkan ke halaman baru dan dialog pengaturan halaman akan terbuka. Di sini, Anda bisa memberikan nama baru pada halaman atau bahkan menyesuaikan URL-nya. Ada juga tab di dialog pengaturan halaman untuk menambahkan gambar sosial dan mengatur kata sandi untuk halaman tersebut.
Setiap kali Anda selesai melakukan perubahan pada pengaturan halaman, klik simpan. Jika Anda melihat pada header situs web, Anda bisa melihat bahwa halaman baru secara otomatis ditambahkan ke menu navigasi dan diletakkan di akhir daftar. Jika Anda ingin mengatur ulang urutan menu ini, Anda dapat menggunakan panel navigasi utama di sisi kiri. Cukup klik dan seret 6 titik di sebelah kiri nama halaman manapun, lalu pindahkan ke lokasi baru. Anda juga dapat menjadikan halaman tersebut sebagai subhalaman dari halaman lain dengan menyeretnya ke kanan di navigasi di bawah item lain. Terakhir, jika Anda tidak ingin halaman ini muncul di navigasi sama sekali, tetapi Anda masih ingin halaman ini dapat diakses melalui URL, Anda dapat menyeretnya hingga ke bagian paling bawah, ke bagian tersembunyi dari navigasi ini. Sekarang, halaman tersebut tidak muncul di menu atas, tetapi pengunjung masih dapat mengakses halaman ini jika Anda menautkannya secara langsung di tempat lain di situs Anda. Terakhir, jika Anda perlu memperbarui pengaturan halaman Anda, cukup klik 3 titik di sebelah kanan nama halaman di panel manajemen halaman Anda, lalu pilih opsi yang paling relevan. Jika Anda ingin menghapus halaman Anda, cukup klik tombol hapus di bagian bawah menu, lalu klik hapus. Sekarang setelah Anda tahu cara mengelola halaman dan menu navigasi, saya akan menunjukkan cara mengedit bagian header dan menambahkan logo. Cukup klik bagian header di bagian atas halaman, lalu klik Edit Header. Ini akan membuka dialog pengaturan header. Dan di sini Anda dapat melihat ada 4 tab untuk mengelola header Anda. Layout, elemen, logo, dan gaya. Mari kita mulai dengan logo. Jika Anda sudah memiliki logo, Anda bisa klik tombol ganti gambar untuk mengunggah file logo dari komputer Anda. Jika Anda belum memiliki logo, Anda bisa klik gunakan AI untuk membuat logo unik. Ini akan membuka tab baru dengan Hostinger AI Logo Maker. Dan di sini Anda dapat melihat di bagian atas, ada kolom prompt di mana Anda bisa menambahkan detail tentang apa yang Anda inginkan untuk logo Anda. Di sebelahnya, ada drop-down kategori di mana Anda bisa memilih jenis logo yang Anda inginkan. Di sini, tampaknya secara otomatis memilih kategori ramah lingkungan atau alami yang memang cocok untuk toko teh. Dan ada ikon roda gigi di mana Anda bisa mengaktifkan saklar untuk membuat logo Anda berwarna. Mari kita tambahkan prompt untuk logo saya. Kita akan meminta logo untuk The Gentle Kettle, sebuah toko teh yang nyaman di California. Lalu klik buat untuk menghasilkan logo Anda. Proses pembuatan logo akan memakan waktu 1 atau 2 menit, dan setelah selesai, Anda akan disajikan 4 ikon yang bisa Anda pilih. Ikon-ikon ini adalah dasar dari logo Anda, yang nantinya akan Anda tambahkan teks. Pilih yang Anda suka, arahkan kursor ke atasnya, lalu klik Edit Logo. Ini akan membuka penyesuai logo. Di sini, Anda bisa menambahkan nama dan slogan jika Anda memilikinya. Dan jika Anda menggulir ke bawah, Anda bisa melihat galeri rekomendasi font. Jika ada yang Anda suka, Anda bisa mengkliknya untuk menerapkannya pada logo Anda. Atau, jika ada font tertentu yang ingin Anda gunakan, Anda bisa mengklik drop-down keluarga font dan menemukannya di daftar. Dalam kasus saya, situs web ini sudah menggunakan font Jung, jadi saya akan mencari dan memilihnya dari daftar agar sesuai dengan yang lain. Selanjutnya, Anda bisa menyesuaikan tata letak logo Anda dengan mengklik tab Layout di kiri atas. Di sana, Anda bisa menyesuaikan skala ikon, jarak antara ikon dan teks, serta posisi ikon relatif terhadap teks. Secara pribadi, saya suka jika ikonnya berada di sebelah kiri dan teksnya di sebelah kanan. Ketika Anda sudah puas dengan tampilan logo Anda bisa mengklik tombol unduh, lalu menyimpannya ke komputer Anda. Untuk melihat file logo Anda, buka folder tempat Anda menyimpan logo, ekstrak file tersebut, dan Anda akan mendapatkan favicon serta logo Anda dalam format PNG. Setelah selesai membuat logo, Anda bisa menutup tab Hostinger AI Logo Maker dan kembali ke Hostinger Website Builder. Untuk menambahkan logo Anda, klik kembali ke Edit Header, Logo, lalu ganti gambar. Dan unggah file dari komputer Anda. Itu akan menambahkannya ke perpustakaan media Anda, dan dari sana Anda bisa klik pilih untuk memasukkan logo. Dan sekarang Anda bisa melihat logonya sudah diganti. Dan jika Anda ingin menyesuaikan ukuran logo, di pengaturan header di bawah logo, ubah penggeser lebar logo hingga logo Anda berukuran sesuai keinginan. Sekarang setelah kita mengganti logo, mari kita sesuaikan tampilan header, dimulai dengan tab Tata Letak. Di tab Tata Letak, jika Anda menggulir ke bawah, Anda bisa mengatur ulang posisi logo, menu, dan elemen header lainnya. Secara pribadi, saya suka opsi pertama ini, jadi saya akan tetap menggunakannya. Anda juga bisa menyesuaikan jarak antar semua elemen di header. Selanjutnya, jika Anda mengklik tab elemen, Anda akan melihat 3 saklar untuk menampilkan dan menyembunyikan berbagai elemen. Yang pertama adalah logo yang sudah kita aktifkan di sini. Anda juga memiliki saklar untuk menampilkan ikon media sosial, dan Anda bisa mengedit tautan untuk ikon media sosial Anda dengan mengklik tombol Edit Icon Sosial. Anda juga bisa mengaktifkan tombol untuk ditampilkan.
Tombol ini berguna sebagai CTA atau Call to Action untuk hal utama yang Anda ingin pengunjung lakukan saat mereka mengunjungi situs web Anda. Sebagai contoh, saya tahu bahwa sebagian besar orang yang datang ke situs Gentle Kettle kemungkinan besar mencari menu teh, bukan akun media sosial. Jadi dalam kasus saya akan mematikan ikon media sosialnya. Lalu bagaimana jika untuk tombol kita jadikan itu sebagai tautan ke menu kita, bukan sebagai item navigasi? Untuk melakukan ini, mari kita pergi ke sisi kiri dan klik halaman, pindahkan menu ke bagian tersembunyi dari navigasi, klik edit header, klik edit button, lalu pada bagian link to, pastikan pilihannya adalah halaman, dan pada bagian select page, klik drop down tersebut, lalu pilih menu. Selanjutnya, kita akan mengubah teks tombol menjadi menu. Dan sekarang, Bugs Font, ketika seseorang mengklik tombol menu kita, mereka akan diarahkan ke halaman menu. Terakhir, izinkan saya menunjukkan cara memperbarui gaya header, dan saya akan kembali ke beranda untuk ini. Di pengaturan header, jika Anda mengklik tab Style, Anda memiliki beberapa opsi di sini, dengan drop-down di bagian atas. Jika Anda mengklik header, Anda akan melihat opsi gaya untuk header. Jika Anda mengklik button, Anda akan melihat opsi gaya untuk tombol. Hal yang sama juga berlaku untuk ikon media sosial. Untuk header, Anda dapat beralih antara header transparan dan tidak transparan. Saat ini header kita tidak transparan, tapi inilah tampilannya jika kita mengaktifkan mode transparan. Anda juga dapat mengubah font teks untuk item menu, serta warna teks header. Sejauh ini, situs terlihat bagus di desktop, tapi karena mayoritas trafik berasal dari ponsel, situs harus tetap optimal di sana. Selalu cek tampilan seluler sebelum rilis. Izinkan saya menunjukkan cara mengoptimalkan versi seluler dari situs Anda. Untuk beralih ke editor mobile, klik ikon telepon di bilah atas. Di sini kita bisa menggulir dan melihat seperti apa tampilan versi seluler dari situs kita. Melakukan perubahan di versi seluler tidak akan memengaruhi tampilan versi desktop, begitu juga sebaliknya. Anda dapat menyesuaikan apapun seperti yang Anda lakukan di editor desktop utama. Bahkan, sebenarnya ada pintasan khusus untuk versi seluler di sini. Anda dapat mengklik bagian manapun dan klik perbaiki tata letak otomatis di toolbar mengambang. Dan di sana, Anda akan mendapatkan versi yang sedikit lebih rapat untuk seluler. Tapi terkadang hasilnya aneh, jadi periksa ulang dan batalkan jika tidak sesuai. Lalu ubah manual dengan geser elemennya. Atur jarak tiap bagian dengan klik dan seret panah di pojok kanan bawah setiap bagian. Terakhir, jika ada sesuatu yang ingin Anda tampilkan di versi desktop tetapi tidak di versi seluler, atau sebaliknya, Anda dapat mengontrol visibilitas setiap elemen dan bagian secara individual. Sebagai contoh, kita bisa mengklik bagian ini, lalu klik ikon mata dan matikan visibilitas seluler untuk bagian ini. Sekarang, jika kita masuk ke mode pratinjau dan menggulir ke bawah halaman, seluruh bagian tersebut tidak lagi terlihat di versi seluler kita. Sekarang setelah Anda tahu cara membuat tampilan website Anda menjadi menarik, mari kita buat lebih fungsional dengan menambahkan formulir web. Formulir memungkinkan pengunjung mengirimkan informasi langsung kepada Anda melalui website Anda. Salah satu jenis formulir yang paling umum adalah formulir kontak. Izinkan saya menunjukkan cara membuatnya. Pertama, mari kita klik kembali ke editor di kiri atas dan beralih ke tampilan desktop. Ketika Hostinger AI membuat website kita, ia juga membuat halaman kunjungan dan halaman kunjungan itu mencakup bagian hubungi kami. Sekarang, menurut saya ini belum cukup jelas. Saya ingin orang-orang benar-benar bisa melihat tautan hubungi kami saat mereka mengunjungi website. Jadi mari kita buat halaman kontak yang berdiri sendiri. Kita akan menghapus bagian ini dengan ikon tempat sampah. Pergi ke Pages, klik Add Page, lalu pilih konteks sebagai kategori untuk template. Dan klik opsi hubungi kami yang menyertakan formulir web. Ini akan membuat halaman baru yang secara otomatis ditambahkan ke menu navigasi. Dan kita bisa klik simpan. Kita akan menutup bagian halaman dan navigasi di sebelah kiri dengan mengklik X. Dan inilah formulir web kita. Mengedit formulir di website Builder Hostinger sangat mirip dengan mengedit elemen lainnya. Klik elemen tersebut dan Anda akan mendapatkan toolbar. Klik Edit Form dan Anda akan mendapatkan menu pengaturan. Di menu pengaturan khusus ini, Anda memiliki tab umum, kolom, tombol, gaya, dan animasi. Mari kita mulai dengan pengaturan umum. Pertama, gulir ke bawah dan lihat kolom nama formulir, beri nama yang relevan sesuai tujuan, misalnya nama formulir kontak sudah sesuai. Selanjutnya, kolom email. Ini adalah alamat email tempat semua pengiriman formulir baru akan dikirimkan, jadi pastikan Anda telah memasukkan alamat email yang diinginkan. Selanjutnya, mari kita lihat tab kolom. Di halaman ini, Anda dapat menambahkan kolom formulir baru dengan mengklik drop-down, lalu memilih jenis input dari daftar. Anda dapat mengatur ulang urutan kolom dengan mengklik dan menyeretnya menggunakan 6 titik di sebelah kiri. Sangat mirip dengan mengatur ulang navigasi halaman Anda.
Untuk mengedit sebuah kolom, klik panah drop-down di sebelah kanan namanya. Di sini, Anda dapat memperbarui label kolom yang biasanya berupa pertanyaan atau jenis input yang ingin Anda terima. Selanjutnya, Anda dapat memperbarui text placeholder. Ini adalah teks yang muncul di kotak abu-abu sebelum seseorang mengetik apapun. Dan Anda juga bisa mengubah jenis kolomnya. Dalam kasus saya di sini, saya akan mengubahnya menjadi telepon. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan apakah kolom tersebut wajib diisi untuk pengiriman. Dan jika Anda tidak lagi membutuhkan sebuah kolom, Anda cukup klik hapus kolom untuk menghapusnya. Bagian bawah formulir Anda memiliki sebuah tombol. Dalam kasus ini, tertulis kirim. Anda dapat mengubah apa yang tertulis dan tampilan tombol ini dengan mengklik tab tombol. Dari sini, Anda bisa melakukan pembaruan. Dan salah satu pembaruan yang paling sering dilakukan orang adalah mengubah perilaku setelah formulir dikirimkan. Anda dapat mengaturnya agar menampilkan pesan setelah formulir dikirimkan, atau Anda bisa klik tautkan ke halaman baru untuk mengarahkan seseorang ke halaman baru di situs Anda, biasanya ke halaman ucapan terima kasih atau halaman konfirmasi tertentu. Jika Anda tidak memiliki halaman khusus, saya sarankan untuk membiarkannya pada tampilkan pesan. Sekarang dengan template khusus ini, ada satu perubahan kecil yang saya sarankan untuk dilakukan pada kolom pertama. Di sini Anda bisa melihat tertulis nama, lalu kolom kedua tertulis nama belakang. Akan jauh lebih baik jika tertulis nama depan. Jadi, di bawah tab kolom, kita akan klik nama, lalu di bawah label kolom, tambahkan kata depan sebelum nama, dan di bawah text placeholder, tambahkan depan di antara nama dan Anda. Klik X untuk menutup pengaturan formulir kontak dan klik simpan. Sekarang, ketika seseorang mengirimkan formulir ini di situs web Anda, kemana informasi itu akan pergi? Mari saya tunjukkan. Di sidebar kiri, klik lainnya, lalu klik pengiriman formulir. Di sini Anda dapat melihat daftar semua formulir di situs web Anda, lalu klik lihat untuk melihat pengiriman. Anda juga akan menerima respons formulir melalui email. Itulah sebabnya penting untuk memastikan Anda telah mengatur alamat email yang benar di pengaturan umum formulir Anda. Tergantung pada apa yang Anda bangun, Anda mungkin juga ingin memiliki blog atau toko online. Saya akan membahas keduanya, dimulai dengan blog. Blog membantu Anda membagikan pembaruan, membangun kepercayaan dengan audiens Anda, dan membuat konten yang dapat meningkatkan peringkat pencarian Anda. Berikut cara menambahkannya. Untuk menambahkan blog, di sisi kiri, klik lainnya, lalu klik blog, kemudian klik mulai blog. Secara otomatis ini akan membuat halaman blog dan menambahkannya ke menu header. Anda dapat menggulir dan melihat bahwa halaman ini sudah diisi dengan postingan contoh. Untuk menambahkan postingan baru, klik tombol tambah postingan baru di menu blog di sisi kiri. Sebuah kotak dialog akan muncul yang menyatakan bahwa Anda dapat membuat postingan blog dengan AI. Anda juga dapat, jika Anda lebih suka menulis sendiri, klik lewati, saya akan menulisnya sendiri. Tapi saya akan menunjukkan cara menggunakan AI tersebut. Pada menu tarik turun pertama, Anda dapat memilih nada suara Anda. Formal, netral, kasual. Saya suka blog yang santai, jadi mari kita pilih itu. Selanjutnya, Anda dapat memilih panjang konten Anda. Sudah diatur. Biasanya panjangnya 300-500 kata, namun target 1000 kata lebih baik untuk SEO. Lalu kita butuh deskripsi isi postingan blognya. Mari kita tulis postingan blog tentang cara membuat secangkir teh daun lepas yang sempurna. Setelah mengetik deskripsi postingan blog Anda, klik buat konten. AI akan membutuhkan beberapa menit untuk menghasilkan postingan blog Anda, dan ketika sudah selesai, Anda bisa menggulir dan melihat hasilnya. Editor postingan blog bekerja persis seperti editor situs web lainnya. Hal utama yang perlu diketahui adalah postingan blog disusun menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah bagian header postingan Anda. Bagian ini mencakup judul, tanggal posting, dan informasi penting lainnya tentang postingan blog Anda. Bagian berikutnya adalah bagian utama dari isi postingan Anda. Bagian ini seringkali mencakup gambar di bagian atas, lalu diikuti dengan konten teks yang terstruktur di bawahnya. Postingan blog juga memiliki bagian pengaturan khusus yang disebut pengaturan postingan. Anda dapat mengaksesnya dengan mengklik tombol pengaturan postingan di bilah alat bagian atas. Ini akan membuka kotak dialog pengaturan postingan yang memiliki 3 tab utama, yaitu umum, gambar unggulan, dan kategori. Mari kita mulai dengan tab umum. Pertama, Anda memiliki judul postingan Anda. Kolom ini akan dibuat dan diisi secara otomatis jika Anda menggunakan generator postingan AI. Selanjutnya, Anda memiliki deskripsi postingan, lalu Anda juga memiliki URL postingan. Saya sarankan menggunakan URL yang sama dengan judul Anda. Jadi mari kita salin saja. Dan jika kita menempelkannya, Anda akan melihat bahwa spasi secara otomatis telah digantikan dengan tanda hubung. Anda juga bisa menggunakan versi yang lebih pendek dari judul Anda sebagai URL postingan. Sebagai contoh, saya bisa menulis cara menyeduh secangkir teh yang sempurna dan membiarkannya seperti itu saja. Selanjutnya, ada kolom untuk penulis postingan. Saya akan menuliskan nama saya. Lalu Anda bisa mengatur tanggal postingan. Bisa juga atur tanggal mundur.
Terakhir, aktifkan tombol jadwal postingan jika perlu. Di atas, lihat gambar unggulan. Ini terisi otomatis saat pakai generator postingan AI. Gambar unggulan adalah gambar yang akan muncul saat Anda membagikan postingan blog di pesan dan di feed media sosial. Terakhir, ada tab kategori. Sebaiknya tambahkan kategori pada postingan blog Anda, terutama ketika daftar postingan blog Anda bertambah seiring waktu, agar semuanya tetap terorganisir. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan postingan ini ke dalam kategori bernama panduan bermanfaat. Setelah selesai melakukan perubahan di pengaturan postingan, klik simpan. Ketika Anda sudah siap untuk mempublikasikan postingan blog Anda, ubah statusnya dari draft di bilah atas menjadi publik dengan cukup mengkliknya. Jika kita mengklik tombol pratinjau, kita bisa melihat seperti apa tampilan postingan blog ini saat sudah tayang. Kembali ke editor. Berikut adalah tampilan postingan blog Anda jika Anda melihat langsung di halaman blognya. Dan di sini Anda bisa melihat mengapa penting untuk memiliki gambar unggulan berkualitas tinggi untuk setiap postingan blog. Ini adalah pratinjau pertama yang akan dilihat pengunjung situs Anda saat melihat daftar blog Anda. Sebelum Anda benar-benar meluncurkan blog Anda, saya sarankan untuk menghapus semua postingan placeholder ini. Untuk melakukannya, klik blog di bilah sisi kiri Anda, lalu klik 3 titik di samping setiap postingan blog placeholder dan klik hapus. Kemudian klik hapus lagi untuk mengonfirmasi. Anda dapat mengulangi proses ini untuk setiap postingan. Sekarang, mari kita tambahkan toko online. Jika Anda menjual produk, baik fisik maupun digital atau bahkan layanan, Hostinger memudahkan Anda untuk membuat toko langsung di situs Anda. Izinkan saya menunjukkan cara kerjanya. Di sisi kiri, klik toko. Lalu klik tambah toko. Ini akan membuat halaman toko dan secara otomatis menambahkannya ke menu header Anda. Klik tombol toko di sisi kiri lagi untuk mengelola toko Anda. Mari kita mulai dengan menyiapkan produk pertama kita. Klik produk di menu kelola toko. Anda akan diarahkan ke halaman daftar produk. Untuk menambahkan produk baru, klik tombol ungu di sebelah kanan. Kemudian Anda akan disajikan daftar jenis produk yang dapat Anda tambahkan, termasuk produk fisik, produk digital, layanan, janji temu, dan lainnya. Mari kita atur produk fisik. Ini akan membuka formulir detail produk. Di sini Anda dapat mengunggah gambar, menambahkan judul, deskripsi, harga, opsi produk, kategori, dan masih banyak lagi. Anda bisa mengisi semua ini secara manual atau ada cara pintasnya. Hostinger AI memungkinkan Anda mengunggah gambar produk Anda dan menghasilkan semua detail ini secara otomatis. Saya akan menunjukkan caranya kepada Anda. Cukup unggah gambar produk Anda, AI akan meninjau gambar Anda, lalu mengisi semua kolom ini untuk Anda. Selanjutnya, gulir ke bawah dan periksa semua yang telah dibuat AI untuk Anda. Anda mungkin perlu mengedit sedikit, tetapi Anda sudah mendapatkan awal yang sangat baik. Pastikan juga Anda memperbarui kolom harga. Dan jika Anda ingin melacak inventaris di situs Anda, centang tombol lacak jumlah dan atur berapa banyak stok yang Anda miliki. Anda mungkin ingin menambahkan kategori pada produk Anda, dan AI akan memberikan saran untuk hal ini. Dalam kasus saya di sini, produknya adalah teh rasa. Saya akan langsung menerima itu dengan mengklik tag tersebut. Lalu Anda bisa melihat kategori itu otomatis ditambahkan. Dan di sini produk tersebut muncul di daftar produk. Selanjutnya, seperti pada blog, kita akan menghapus placeholder. Untuk melakukannya dengan cepat, klik kotak centang di pojok kiri atas daftar produk, hapus centang pada produk Anda, lalu di bagian atas, klik tombol hapus berwarna merah. Anda harus menekan hapus lagi untuk mengonfirmasi, lalu semua produk placeholder tersebut akan dihapus dari daftar Anda, sehingga hanya produk Anda yang tersisa. Untuk melihat bagaimana tampilan produk Anda di toko yang sebenarnya, tutup pengelola toko, lalu lihat halaman utama toko Anda. Di sini Anda bisa melihat bagaimana produk akan ditampilkan. Sekarang kita sudah punya produk, kita perlu cara agar pelanggan bisa membayarnya. Mari kita hubungkan metode pembayaran. Anda dapat menghubungkan metode pembayaran dengan mengklik tombol di banner atas jika tombol tersebut muncul untuk Anda. Jika tidak muncul, Anda bisa klik toko di sidebar sebelah kiri. Dan di wizard pengaturan, Anda mungkin akan melihat opsi untuk menambahkan metode pembayaran. Namun, jika tidak ada, gulir ke bawah hingga ke bagian paling bawah dan klik pengaturan. Ini akan membuka pengelola toko. Setelah terbuka, Anda bisa menggulir ke bawah di sisi kiri dan di bagian pengaturan pilih pembayaran. Di menu pembayaran ini, Anda memiliki beberapa pilihan, dan opsi yang tersedia tergantung pada lokasi Anda. Di sini, untuk akun yang berbasis di AS, kami memiliki Stripe, PayPal, dLocalGo, dan pembayaran manual sebagai pilihan.
Anda bisa memilih metode pembayaran manapun yang Anda inginkan, tetapi saya merekomendasikan menggunakan Stripe. Jadi, saya akan menunjukkan cara menghubungkannya. Kita akan klik tombol Connect berwarna ungu. Untuk mengatur Stripe, cukup ikuti petunjuk di layar dan masukkan informasi yang diminta. Anda perlu menambahkan alamat email Anda, membuat kata sandi, mengatur autentikasi 2 faktor, menyimpan kode cadangan darurat Anda, lalu memasukkan informasi tentang bisnis Anda. Jika Anda tidak memiliki bisnis, Anda bisa memilih individu sebagai jenis bisnis Anda. Masukkan detail pribadi Anda seperti nama, alamat email, tanggal lahir, alamat nomor telepon, dan nomor jaminan sosial. Jika Anda berada di AS, pilih industri Anda dari menu drop-down. Tambahkan deskripsi produk atau deskripsi toko, tambahkan rekening bank untuk pembayaran, lalu tambahkan detail publik untuk pelanggan. Dengan kata lain, bagaimana Anda ingin bisnis Anda muncul di laporan bank? Berikan informasi dukungan pelanggan, lalu pilih Stripe Text untuk memungut pajak penjualan. Di halaman terakhir, tinjau apakah semua informasi Anda sudah benar. Dan jika sudah benar, klik setuju dan kirim. Anda pun akan diarahkan kembali ke halaman pembayaran di pengelola toko, dan Anda seharusnya melihat bahwa Stripe sudah terhubung. Namun, jika Anda melihat pengaturan belum selesai, Anda mungkin harus melakukan verifikasi tambahan di akun Stripe Anda. Untuk melakukannya, klik Kelola, lalu klik Selesaikan pengaturan di bagian atas untuk masuk ke akun Stripe Anda dan ikuti petunjuk yang diberikan. Sekarang setelah pembayaran sudah diatur, mari kita atur pengiriman. Klik pada pengiriman di sisi kiri pengelola toko Anda di bawah bagian pengaturan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat zona pengiriman. Zona adalah wilayah di mana Anda bersedia mengirimkan produk Anda. Untuk membuat zona, klik Buat Zona. Selanjutnya, Anda perlu memberi nama zona pengiriman Anda. Zona ini akan muncul untuk klien Anda di situs Anda, jadi berikan nama yang mudah dipahami. Misalnya, jika Anda bersedia mengirim ke Amerika Serikat, ketik Amerika Serikat. Kemudian, tambahkan negara dengan mengklik tombol tambah negara, lalu pilih negara-negara yang Anda bersedia kirimkan dari daftar. Pastikan untuk mengklik simpan, dan kemudian di bawahnya Anda akan mendapatkan opsi pengiriman. Disinilah Anda mengatur tarif pengiriman. Anda dapat menambahkan tarif baru dengan mengklik tambah opsi atau mengedit tarif yang sudah ada dengan cukup mengkliknya. Di sini Anda dapat menyesuaikan tarif, nama, dan harganya. Secara default, ini adalah tarif tetap, tetapi Anda juga dapat menghitung tarif dengan mengklik kondisi dan kemudian menghitung tarif berdasarkan harga pesanan atau berat pesanan. Saya sarankan untuk menjaga ini tetap sederhana pada awalnya. Anda selalu bisa menyesuaikannya nanti. Ada beberapa pengaturan penting lainnya yang mungkin perlu Anda ketahui untuk toko Anda. Untuk mengubah mata uang toko, klik detail toko di pengaturan di sisi kiri, lalu ubah mata uangnya. Anda juga dapat mengubah sistem pengukuran antara satuan metrik dan imperial. Untuk mengatur pajak, klik kategori pajak di pengaturan di sebelah kiri. Dan di sini Anda dapat menambahkan aturan pajak baru. Ini lebih rumit daripada yang bisa saya jelaskan dalam tutorial pembuat situs web, tetapi jika Anda perlu menambahkan pajak, disinilah tempatnya. Sekarang setelah kita membangun situsnya, mari kita pastikan orang-orang benar-benar dapat menemukannya. Disitulah SEO berperan, optimasi mesin pencari. Ini membantu situs Anda muncul saat seseorang mencari apa yang Anda tawarkan. Untuk mengakses alat SEO, klik SEO di bilah sisi kiri. Ini akan menampilkan daftar halaman di situs web Anda. Mari kita mulai dengan beranda. Di sini Anda dapat meninjau, pratinjau hasil pencarian Anda. Inilah tampilan halaman Anda saat muncul di Google atau mesin pencari lainnya. Ada beberapa parameter utama yang dapat Anda sesuaikan untuk meningkatkan SEO Anda. Pertama, judul SEO Anda. Ini adalah judul biru di bagian atas pratinjau hasil pencarian, dan Anda dapat menyesuaikannya secara manual. Juga deskripsi meta Anda. Ini adalah bagian kedua yang muncul. Ini adalah teks hitam ini. Teks hijau di tengah adalah URL Anda. Hosting AI Anda akan memberikan saran tentang hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan judul SEO dan deskripsi meta Anda. Anda juga dapat menyesuaikan kata kunci fokus untuk setiap halaman yang membantu menargetkan SEO Anda dengan lebih tepat. Cara termudah untuk melakukan penyesuaian pada SEO Anda adalah dengan pergi ke bagian atas dan menggunakan asisten SEO AI. Klik buat info SEO baru. Selanjutnya, Anda akan diberikan serangkaian pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu AI untuk mengoptimalkan situs Anda. Pertama, Anda perlu menambahkan deskripsi halaman. Deskripsi ini diambil secara otomatis dan sudah cukup bagus untuk beranda, jadi saya akan langsung klik langkah berikutnya. Namun jika Anda perlu melakukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan halaman Anda, saya sarankan untuk melakukannya. Di sini Anda perlu memilih 3 kata kunci yang paling relevan untuk situs Anda. Terpilih otomatis?
Di kasus saya, kita punya tea house dan teh daun lepas, dan mungkin kita ingin menambahkan ruang yang damai. Lalu kita akan klik langkah berikutnya. Selanjutnya, kita akan meninjau tampilan di mesin pencari. Sekali lagi, beginilah tampilan halaman Anda saat muncul di mesin pencari. Anda bisa menyesuaikan judul SEO dan meta deskripsi di bagian bawah ini. Dan perhatikan bagaimana tampilannya di bagian atas ini. Ini adalah kesan pertama Anda. Secara pribadi, saya puas dengan pembaruan ini, jadi saya akan klik selesai. Dan selesai. Halaman ini sekarang sudah dioptimalkan, dan Anda bisa tahu bahwa semuanya sudah siap karena ada tanda centang hijau di sisi kiri. Saya sarankan untuk melakukan hal ini pada setiap halaman di situs web Anda. Sekarang, jika ada halaman yang tidak ingin Anda tampilkan di hasil pencarian, Anda bisa mengaktifkan tombol di samping sembunyikan halaman dari hasil pencarian, agar orang lain tidak menemukannya secara tidak sengaja. Selanjutnya, mari hubungkan domain Anda. Itulah alamat web yang akan diketik orang untuk mengunjungi situs Anda. Di bilah alat bagian atas, klik hubungkan domain lalu klik dapatkan domain. Itu akan membawa kita ke halaman ini yang mungkin terlihat familiar. Kita melewati bagian ini saat proses onboarding sebelumnya di video ini. Di sini Anda punya dua pilihan. Pertama, Anda bisa mengklaim domain. Anda akan mendapatkan satu domain gratis jika membeli paket 12 bulan atau lebih. Atau Anda juga bisa langsung membelinya. Sebagai alternatif, Anda bisa menghubungkan domain yang sudah Anda miliki jika Anda sudah punya satu. Bagaimanapun caranya, prosesnya tetap sama di sini. Di bilah ini, cari domain yang ingin Anda hubungkan ke situs Anda. Dalam kasus saya, itu adalah gentlekettle.com. Di sini saya bisa melihat bahwa domain tersebut tersedia, dan karena saya membeli paket 12 bulan atau lebih, domain ini gratis untuk tahun pertama. Saya akan langsung memilih ini. Lalu klik berikutnya. Selanjutnya, Anda perlu mendaftarkan domain Anda. Silakan masukkan informasi Anda. Kemudian, setelah selesai, klik selesai pendaftaran. Setelah selesai, muncul konfirmasi bahwa domain telah ditambahkan. Jangan lupa verifikasi alamat email Anda. Ini diperlukan agar Anda tetap bisa memakai nama domain tersebut. Jika tidak, mereka akan membekukannya setelah 14 hari. Jadi, buka kotak masuk email Anda, temukan email dari Hostinger, dan verifikasi alamat email Anda. Setelah Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa email Anda telah diverifikasi. Dan jika Anda kembali ke tab Hostinger dengan konfirmasi domain yang telah ditambahkan ke situs Anda lalu klik lanjutkan, Anda akan diarahkan kembali ke editor situs web. Dan jika Anda melihat di kanan atas, Anda akan melihat bahwa nama domain baru Anda sekarang sudah terhubung. Sekarang perlu diingat, proses ini bisa memakan waktu 24 hingga 48 jam untuk sepenuhnya tersebar. Jadi jika belum langsung berhasil, harap bersabar saja. Baiklah, kita sudah membuatnya, menyesuaikannya, dan menghubungkan domainnya. Sekarang, mari kita resmikan dan luncurkan situs web Anda. Melakukannya sangat mudah. Cukup pergi ke kanan atas dan klik Go Live. Pertama kali Anda melakukannya, mungkin akan memakan waktu sebentar. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan konfirmasi dan bisa mengklik tombol untuk melihat situs Anda. Dan selesai. Situs web Anda sekarang sudah online dan tersedia di internet, siap untuk ditemukan orang. Sekarang, di situs web Anda masih bisa melakukan perubahan. Anda bisa memperbarui sebanyak yang Anda mau. Dan ketika Anda siap untuk menerapkan perubahan tersebut ke situs yang sudah online, cukup klik perbarui situs web di kanan atas. Sekarang situs web kita sudah online, tapi masih ada satu hal lagi yang ingin kita lakukan. Mari kita atur email bisnis profesional. Memiliki email profesional yang sesuai dengan domain Anda, seperti info@thegentlekettle.com, akan membuat bisnis Anda terlihat lebih kredibel. Ini juga memudahkan komunikasi dengan pelanggan Anda. Caranya sangat mudah. Klik menu drop-down Website Builder di kiri atas, lalu klik Hosting Your Dashboard. Dari sana di menu sebelah kiri, klik email. Kemudian, di bawah klaim email gratis Anda, klik Mulai Gratis. Anda akan diminta untuk memilih domain untuk email gratis Anda. Jika Anda hanya memiliki satu domain, hanya itu yang akan muncul, jadi Anda bisa klik konfirmasi. Lalu klik Mulai Uji Coba Gratis. Selanjutnya, mari kita atur kotak surat Anda. Pertama, kita perlu membuat nama email. Nama ini adalah bagian dari alamat email Anda yang terletak sebelum simbol @pabima. Dalam kasus saya ingin info@thegentlekettle.com. Selanjutnya, buat kata sandi untuk alamat email Anda. Pastikan kata sandi Anda aman dan untuk keamanan ekstra, simpan di pengelola kata sandi. Kemudian klik buat. Untuk mengakses kotak masuk baru Anda, klik browser, lalu klik login. Itu akan membawa Anda ke halaman login untuk akun email Hostinger Anda. Saya sarankan untuk menyimpan halaman web ini mail.hostinger.com agar Anda dapat masuk dengan mudah nanti. Masukkan kata sandi yang baru Anda buat, lalu klik masuk. Selamat datang di kotak masuk baru Anda.
Sekarang Anda sudah tahu cara membangun situs web lengkap menggunakan Hostinger Website Builder. Jangan lupa gunakan tautan di deskripsi di bawah saat mendaftar untuk mendapatkan tambahan diskon 10% untuk paket apapun, di luar promosi yang sudah ada. Terima kasih banyak sudah menonton.